Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal di sini dan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan inovasi teknologi beretika. Video ini ditujukan untuk membuat tugas dari mata kuliah Filsafat Pancasila dan berikut adalah nama teman-teman saya dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri dan ada Muhammad Deru dan ada Rahmat Anwar. Yang keempat adalah Sapira Prakasa dan kelima adalah Muhammad Robi Kusuma. Baik, kita masuk ke latar belakang yaitu adalah perkembangan teknologi digital memicu hoax dan cyberbullying dan nilai Pancasila relevan sebagai pedoman etika digital dan mahasiswa rentan terpapar misinformasi dan konflik digital. Langsung aja yang pertama itu kajian filsafat Pancasila yang berhubungan tentunya dengan beretika teknologi. Yang pertama ada ketuhanan yaitu kejujuran kita dan tanggung jawab kita dalam beretika digital. Dan yang kedua adalah kemanusiaan anti perundungan dan penghormatan martabat. Dan yang ketiga adalah persatuan menjaga harmoni dan cegah provokasi. Dan keempat ada bijak dalam bermusyawarah dan memverifikasi informasi. Dan yang kelima adalah keadilan sosial, akses digital yang aman dan adapun beretika kita dalam teknologi yaitu yang pertama adalah tantangan digital. Di sini teman-teman ada beberapa, yaitu ada hoax untuk tantangan kita dan ada manipulasi berita dan juga ada privasi kita dan terakhir itu cyberbullying yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah prinsip etika AI dan digital. Dan yang ketiga adalah pentingnya literasi digital dan kesadaran moral. Dikarenakan pada anak-anak zaman sekarang ini gampang sekali terpapar hoax dan kurang membaca apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu ya. Yang pertama kita lanjutkan lebih dalam yaitu adalah hoax dan cyberbullying. Penyalahgunaan media sosial dan maraknya di kalangan mahasiswa dapat memicu cyberbullying yang dimana pada media-media sosial sekarang itu sangat banyak sekali orang terprovokasi yang menyerang oknum satu sama lain. Dan yang kedua adalah literasi digital rendah ini sangat berhubungan. Yang ketiga adalah, cyberbullying berdampak di psikologis mahasiswa dan sosial juga. Selanjutnya adalah integrasi Pancasila dan etika teknologi, membentuk ruang yang etis, aman, dan inklusif. Yang kedua adalah kampus sangat berperan melalui kurikulum literasi digital dan pendidikan karakter. Dan yang ketiga, mahasiswa perlu refleksi kritis dalam bermedia sosial. Selanjutnya yaitu analisis setiap Pancasila yang berhubungan dengan etika digital. Sila pertama yaitu anti hoax dan perilaku yang etis. Sila kedua cegah perundungan yang dan martabat manusia. Dan ketiga itu tangkal hoax memecah belah. Ini sangat penting teman-teman bahwa kita bisa terpecah belah karena misinformasi satu sama lain dan tidak melihatnya terlebih dahulu. Dan sila keempat yaitu bijak sebelum membagikan informasi dan sila kelima menciptakan ruang digital dan adil dan nyaman. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Tidak hanya sampai di sini, saya akan mengajak kalian untuk mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang ada untuk memahami lebih lanjut mengenai etika digital ini. Bagaimana pendapat dari mereka? Baik, langsung aja kita ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Robi Kusuma sebagai pewawancara dari kelompok 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat kurikulum. Di sini saya sudah bersama salah satu sumber kami. Terima kasih kepada Kak Robi. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akram Musahlan dari salah satu mahasiswa dari prodi PPKN angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Baik, di sini Sahlan. Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana intensitas Anda menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Kak Robi atas pertanyaannya. Ya pastinya kita kalau teknologi sekarang ya, apalagi informasi itu pastinya tidak luput dengan hampir setiap hari lah kalau untuk intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti mencari informasi. Kalau mahasiswa itu lebih mencari tentang materi yang akan disampaikan ataupun pelajaran atau pembelajaran yang akan disampaikan seperti itu. Baik, platform media apa saja yang sering Anda gunakan dan perlu apa di platform media tersebut? Oke. Untuk pertanyaan ini ya pastinya kalau platform sekarang sih pastinya WhatsApp tidak akan lepas, TikTok, Instagram dan YouTube. Tapi kalau untuk apa keperluan untuk lebih seringnya itu pastinya WhatsApp, TikTok. Kalau kan sekarang kan apa sih Instagram, Twitter tuh itu banyak informasi yang memang kita perlu seperti itu, seperti WhatsApp baik di grup kelas, baik di mungkin di ada informasi dari dosen
TikTok itu informasi yang memang untuk pembelajaran untuk kita sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, bagus. Menurut Anda, apa penyebab utama maraknya hoax dan cyberbullying di kalangan mahasiswa? Baik, terima kasih Kak Robi. Pertanyaan ini ya maraknya mungkin menurut saya sih saya cyberbullying ya pastinya kurangnya informasi yang kita pahami. Apalagi kalau saya cyberbullying ya, mungkin pendapat saya sih sepengetahuan saya pastinya tergantung dari eh, lingkungan mereka kebanyakan yang memang melakukan pembulian atau cyberbullying ini, ya pastinya orang itu mengikuti ataupun meniru eh, tindakan cyberbullying itu dan menurut saya ya pastinya lingkungan sekitar itu mempengaruhi maraknya cyberbullying seperti itu. Oh, oke, baik. Jadi bagaimana dampak hoax dan Oh ya. cyberbullying terhadap mahasiswa dan lingkungan sekitar kampus? Ya pastinya dampaknya ya sangat signifikan Kak ya. Dampaknya bisa kalau ke mahasiswa bisa stres, tugas tidak membuat dikarenakan batin ataupun dirinya tuh terancam dengan adanya cyberbullying dan juga hoax. Kalau cyberbullying terhadap diri sendiri dan hoax itu pastinya hampir seluruh orang tuh terkena imbas dari hoax dan juga cyberbullying tersebut seperti itu. Jadi, menurut Anda, bagaimana penerapan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam etika berkomunikasi di media sosial? Oke, mungkin pastinya tidak menyebarkan hoax tadi juga, tidak menyebarkan fitnah dan juga tidak mencaci lah seseorang yang memang ngomong itu ada eh, kelemahan ataupun kelebihan itu tidak iri atau iri dengki dengan seseorang yang mempunyai kelebihan mempunyai kelebihan dari kita ya seperti itu. Baik. Jadi, bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat mencegah cyberbullying tersebut? Ya pastinya kita ini Kak ya, pastinya menekankan perlakuan manusia seperti secara bermartabat, adil dan juga empati dan menjunjung nilai kemanusiaan kan, karena nilai kemanusiaan memang harus dijunjung dengan sesuai dengan yang sesuai dengan pertanyaan Kakak tadi yang adil dan beradab. Pastinya kita harus menjunjung nilai kemanusiaan itu dimanapun berada seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi, bagaimana semangat persatuan Indonesia dalam yang dapat diterapkan untuk menangkal hoax yang memecah belah tersebut? Ya pastinya terima kasih juga pertanyaan dari Kak. Ya pastinya kita sebagai apalagi saya sebagai mahasiswa ya pastinya kita tidak mudah terprovokasi ya atas informasi yang belum benar adanya seperti hoax tadi kan. Dan juga kita mengutamakan ya kebenaran dulu lah. Kita mencari informasi itu terlebih dahulu, jangan menerima berita itu langsung menyebarluaskan kepada orang lain, tapi kita saring dulu sebelum sharing seperti itu. Baik, bagus. Jadi, menurut Anda bagaimana kerakyatan atau musyawarah dapat membantu menyelesaikan konflik di media sosial? Ya pastinya pertanyaan juga bagus Kak tadi pertanyaannya. Ya pastinya jawabannya itu pastinya kita harus musyawarah ya melalui dialog, diskusi. Kita musyawarah dengan misalkan kita musyawarah dengan apalagi kita mahasiswa dengan kawan sekelas, kita musyawarah bagaimana dengan ini dengan itu ya pastinya kita harus menentukan jalannya ya, biar adil seperti itu kan. Dan juga dalam konteks media sosial juga kita dapat diterapkan dengan berdiskusi dengan rasional. Mungkin kalau media sosial tuh jangan terlalu mendengarkan pihak dari lain, tapi itu termasuk musyawarah tapi harus adil dalam musyawarah tersebut kan. Musyawarah bermufakat berarti musyawarah yang memang adil dari aspek manapun seperti itu. Baik. Jadi, mengapa nilai keadilan sosial itu penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan setara? Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Ya pastinya untuk nilai keadilan sosial ini pastinya memastikan bahwasanya kita itu sebagai pengguna media sosial memperoleh perlakuan yang setara, hampir sama yang dengan jawaban saya, harus setara dimanapun berada dan juga bebas dari diskriminasi dan juga hoax dan juga cyberbullying tadi, tindakan yang memang merugikan lah seperti itu kan. Kalau cyberbullying dan hoax itu ya pastinya kalau bisa cyberbullying dan juga hoax ini jangan sampai ada lagi dan juga dihilangkan seperti itu Kak.
Jadi seberapa penting menurut Anda literasi digital dalam mencegah penyelesaian atau penyalahgunaan media sosial tersebut? Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Ya pastinya kita sebagai pentingnya menurut saya itu ya penting lah literasi digital dikarenakan untuk mencegah penyalahgunaan penyalahgunaan media sosial seperti kita mengelola jejak digital dan juga serta berpikir kritis lah. Kita harus berpikir kritis bahwasanya media sosial itu tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah. Artinya ada dari diri kita sendiri kita bisa memilah dan juga memilih bahwasanya itu benar apa salah seperti itu Kak. Baik, menurut Anda apakah Pancasila masih relevan sebagai dasar moral dalam era teknologi modern? Ya, Itu pasti. bagaimana itu? Ya, baik. Makasih, Kak. Ya, pastinya Pancasila itu masih dan juga memang diterapkan ya karena relevan lah karena nilainya sangat universal dikarenakan selain universal tadi fleksibel dan juga dapat diterapkan di dalam segala situasi, bukan hanya situasi yang genting saja tapi hanya semua situasi yang memang diperlukan dalam Pancasila tersebut. Dan juga termasuk ruang digital. Pancasila memberikan pedoman moral tentang bagaimana bersikap, berkomunikasi dan berinteraksi secara beradab di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti ini, Kak. Oke, baik. Jadi bagaimana penerapan nilai Pancasila dapat membantu menciptakan ruang digital yang positif di lingkungan kampus? Ya pastinya ya kan kita Pancasila ada 5 Kak ya. Pastinya kalau sila pertama pastinya kita berkomunikasi dengan sopan dan jujur, tidak terlalu memilih tidak terlalu harus tidak apa sih? Ya pokoknya kita harus sopan dan jujur dan tidak boleh menipu dengan orang lain seperti itu kan. Dan juga pastinya sila kedua itu kita memperlakukan orang lain dengan bermartabat dan juga pastinya adil kan tadi. Dan juga sila ketiga itu menjaga persatuan dan tidak menyebarkan hoax tadi seperti pertanyaan dari kakak tadi kan, hoax itu tidak boleh disebarluaskan, kita harus memilih dan memilah juga. Dan juga sila keempat berdiskusi secara demokratis dan konflik digital. Berdiskusi dalam artian ini ya kita harus bermusyawarah mufakat, kita harus hampir sama pertanyaan dengan kakak tadi, musyawarah mufakat harus dijalankan, pokoknya musyawarah mufakat itu untuk keadilan kita. Sila kelima ya pastinya menciptakan ruang digital yang nyaman dan adil setara. Dengan menerapkan kelima hal tersebut pastinya insya Allah ruang digital kampus menjadi lebih sehat, positif dan pastinya tidak ada lagi contoh ya seperti hoax dan cyberbullying tadi Kak. Baik, terima kasih Sahlan. Ya. Baik, saya sebagai Muhammad Robi Kusuma sebagai pewawancara dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Prakasa, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami memenuhi tugas filsafat Pancasila yang dimana tugasnya mewawancarai narasumber dan saya sekarang sudah bersama narasumber kami. Halo, saya Anis Pali Fernanda dan saya sebagai informannya. Baik, di sini langsung saja saya akan bertanya terkait pertanyaan kami. Langsung saja ya. Ya, boleh. Yang pertama itu, bagaimana intensitas Anda menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau untuk intensitas sendiri, kalau untuk media sosial itu sebetulnya saya sering sekali ya menggunakan media sosial. Hampir setiap hari itu pasti kita menggunakan media sosial, terutama ya WhatsApp itu kan untuk saling menghubungi teman juga gitu. Jadi kalau ditanya intensitasnya ya sering. Setiap hari itu ya hampir mungkin sekitar 10 jam atau 24 jam hampir menggunakan sosial media ya. Karena tugas juga kan pasti menggunakan sosial media. Baik, ya pertanyaan kedua yaitu platform media sosial apa yang paling sering Anda gunakan dan untuk keperluan apa saja? Kalau untuk platform media sosial itu paling WhatsApp, TikTok, Instagram, kemudian juga YouTube kalau media sosial. Tapi kalau aplikasi lain itu ada beberapa juga. Kalau untuk kegunaannya sendiri ya, kalau WhatsApp itu kan bisa saling koordinasi sama teman juga kan, saling menghubungkan dari jarak jauh untuk mengerjakan tugas juga. Kalau Instagram juga ya paling lihat info. TikTok itu kan banyak juga berita-berita yang viral itu kan disampaikan melalui media sosial Instagram atau TikTok. Bisa juga untuk ngumpulin tugas video bisa diupload juga. Paling gitu sih Kak.
Baik, pertanyaan ketiga itu menurut Anda apa penyebab utama maraknya hoax dan cyberbullying di kalangan mahasiswa? Kalau untuk penyebab utamanya itu ya pasti hoax itu kan karena terprovokasi Kak, karena juga kurangnya literasi digital gitu kan. Jadi mudahnya fitnah itu bisa mempengaruhi seseorang. Lanjut, pertanyaan yang keempat itu bagaimana dampak hoax dan bully terhadap mahasiswa dan lingkungan kampus? Kalau dampaknya tentu saja korbannya itu kan tentu motivasinya itu turun, apalagi kondisi psikologisnya, dan juga kalau dampaknya bagi kampus tentu saja memicu konflik kan Kak, karena itu kan namanya hoax atau bullying itu kan sangat rawan sekali, sangat rawan sekali juga memicu konflik sehingga kondisi kampus itu kan jadi tidak aman dan nyaman. Betul. Dan selanjutnya ya, pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, bagaimana penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam etika berkomunikasi di media sosial? Ya, kalau penerapannya itu ya kalau dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bisa kita lakukan dengan bersikap jujur, bagaimana kita beretika di media sosial, kemudian juga bisa menghargai sesama makhluk Tuhan lah gitu. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan dan menerima apapun yang ada di sosial media gitu. Oke, lanjut ya, pertanyaan nomor 6. Bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat mencegah cyberbullying? Kalau untuk persatuan Indonesia itu, kalau bagi Anies itu bagaimana cara kita menyelektif berita tadi sih Kak, karena persatuan itu kan sangat rawan juga sebetulnya. Jadi karena adanya hoax tadi kan bisa memicu konflik tuh. Jadi ya bagusnya kita tetap selektif saja untuk memilih berita mana yang harus kita terima, dan lihat juga beritanya harus disaring, jangan asal diterima saja. Betul. Dan pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana semangat persatuan Indonesia dapat diterapkan untuk menangkal hoax yang memecah belah? Sebetulnya ya kalau untuk mencegah hoax sama seperti tadi ya Kak, kita juga selektif gitu. Dan kita juga jangan ikut-ikut kalau memang kita merasa sepertinya masih harus dipertanyakan dan diragukan gitu berita yang disampaikan. Kita jangan mudah terprovokasi gitu kan. Kemudian juga ya kita prioritaskan juga gitu keharmonisan agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu. Betul. Lanjut, pertanyaan nomor 8. Menurut Anda, bagaimana kerakyatan atau musyawarah dapat membantu menyelesaikan konflik di media sosial? Kalau untuk musyawarah sendiri itu ya tentu saja itu mendorong penyelesaian gitu. Apalagi kalau kita menyelesaikannya sambil diskusi gitu kan. Jadi lebih enak gitu kan. Kalau untuk menyelesaikan permasalahan yang di sosial media, kalau menurut Anies itu kayaknya memang harus dipertemukan sih Kak, karena takutnya kalau masih menggunakan sosial media untuk penyelesaian bukan malah selesai tapi malah panjang. Terkadang seseorang itu beda pemahaman, beda nada baca saja itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Jadi alangkah baiknya jika penyelesaian permasalahan yang terjadi di sosial media itu diselesaikan, kalau bisa ya ketemu atau mungkin ngobrol lewat online pun juga bisa gitu, atau video call gitu kan. Betul. Lanjut, pertanyaan selanjutnya nomor 9. Mengapa nilai keadilan sosial penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan setara? Ya, karena nilai keadilan sosial itu kan memastikan gitu bahwa semua pengguna media sosial itu memperoleh ya perlakuan yang bebas gitu, kemudian juga perlakuan yang maupun penyalahgunaan diskriminasi itu tuh tidak merugikan gitu. Lanjut ya, pertanyaan nomor 10. Seberapa penting menurut Anda literasi digital dalam mencegah penyalahgunaan media sosial? Kalau untuk literasi digital sih kayaknya itu benar-benar sangat penting gitu kan. Apalagi ya kita ini kan calon guru gitu ya. Saya rasa kalau literasi digital itu sangat penting karena untuk mencegah juga untuk terjadinya pensebaran hoax itu makin menjadi gitu loh. Jadi kalau kita melek literasi digital gitu kan, kitanya sendiri itu bisa untuk menyaring berita-berita yang datang, berita-berita yang sampai kepada kita, tidak langsung kita terima saja gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah Pancasila masih relevan sebagai dasar moral dalam era teknologi modern?
Ya, tentu saja masih sangat relevan, Kak, karena Pancasila ini kan sifatnya universal gitu. Jadi, Pancasila ini kan juga mengatur bagaimana cara kita bersikap, beretika, kemudian pandangan hidup kita juga. Jadi, dengan adanya Pancasila ini kan masih bisa kita untuk menerapkan kita tidak menyampaikan hal yang tidak bermanfaat gitu ke sosial media gitu. Jadi, yang kita sampaikan itu harus dipikirkan kembali gitu agar tidak bertentangan dengan ideologi kita tadi. Lanjut, bagaimana penerapan nilai Pancasila dapat membantu menciptakan ruang digital yang positif di lingkungan kampus? Ya, penerapan nilai Pancasila itu bisa tercermin itu misalnya kalau dari sila pertama itu kan seperti berkomunikasi dengan sopan gitu, jujur kan. Kalau sila kedua itu bisa jadi memperlakukan bagaimana kita memperlakukan orang lain itu dengan bermanfaat gitu, bermanfaat bagi semua orang. Untuk sila ketiga ya persatuan gitu kan, kita tidak menyebarkan berita hoaks tadi agar kita tetap bersatu dan tidak memecah belah antara kita sendiri gitu. Kemudian untuk yang keempat, untuk musyawarah itu ya bisa jadi ketika terjadi permasalahan tetaplah musyawarah dengan baik, dengan sopan juga. Kemudian sila kelima itu bisa juga dengan menciptakan ruang digital itu yang adil agar semua orang itu bisa melek literasi digital. Jadi dengan penerapkan kelima sila tersebut juga itu ruang digital kampus itu bisa jadi lebih aktif gitu, lebih aktif, positif dan juga mendukung kegiatan akademik yang ada di kampus. Betul. Jadi mungkin itu saja hasil wawancara kami dengan narasumber dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.